Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita dengan berbagai macam nikmat dan karunia, dan salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang tak terhingga adalah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu ketaatan ibadah, melaksanakan kewajiban kita sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala, salat subuh secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir ayatul ahkam. Kita akan lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 222 sampai dengan 223. Ayat yang berkaitan dengan meninggalkan wanita saat dia dalam keadaan haid. Tidak menggauli wanita, meninggalkan dia dalam keadaan di saat dia dalam keadaan haid. Bagaimana kemudian Islam menyikapi wanita saat dia berada dalam keadaan haid, dan apa hukum-hukum yang berkaitan tentang hal tersebut, maka insyaallah kita akan bahas pada atau melalui surat Al-Baqarah ayat 222 sampai dengan 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan bahwasanya orang-orang Yahud bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang al-mahid, wanita-wanita yang haid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah kepada mereka, itu adalah sesuatu yang kotor. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Karena itu jauhilah istri-istri kalian, wanita-wanita kalian pada waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna,
dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka berada dalam keadaan suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah suci, maka datangi mereka, campuri dan gauli mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian pada ayat 223 Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisaukum harthul lakum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu kapan saja dan dengan cara apa saja yang kamu sukai. Wa qaddimu li anfusikum, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahuilah bahwasanya kelak kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka ikhwatal iman, berkaitan dengan sikap dan ketentuan Islam dalam menyikapi wanita-wanita yang haid. Ini adalah sikap yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Islam, penghormatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Islam, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebelum kita membicarakan tentang bagaimana sikap Al-Quran terhadap wanita haid, maka saat ini musuh-musuh Islam mempropagandakan bahwasanya Islam adalah agama yang mendiskriminasi wanita, yang menyudutkan dan menzalimi wanita. Islam dianggap agama yang tidak adil dengan wanita. Namun jauh sebelum itu ikhwatal iman, kalau kita mau mengetahui bagaimana kondisi wanita, bagaimana sikap yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam terhadap wanita, bagaimana pandangan sebelum Islam terhadap wanita datang, bahkan bagaimana kemudian sikap kaum-kaum sebelumnya, sebelum datangnya Islam terhadap wanita yang haid. Maka fakta sejarah kemudian ikhwatal iman, kita dapatkan bahwa sebelum datangnya Islam, misalkan di masa jahiliyah, wanita dianggap sebagai sosok yang tidak mempunyai harga diri, bahkan dianggap hina oleh bangsa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Bahkan jika ada seseorang di antara mereka yang punya anak wanita, maka lebih senang mereka untuk mengubur anak wanita tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Bahkan mereka kemudian saking melecehkan wanita, maka mereka, ibu-ibu mereka itu menjadi harta warisan, sesuatu yang boleh diwarisi. Jika meninggal bapaknya, maka ibunya kemudian diwarisi oleh anaknya, dijadikan istri oleh anaknya. Sebelum Islam datang, maka wanita kemudian menjadi barang yang bisa diperjualbelikan, bebas diperjualbelikan di masa jahiliyah. Namun kemudian datang Islam,
untuk menghormati wanita. Bahkan kemudian Al-Quran kemudian menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Perempuan diberikan kedudukan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tuliskan satu surat dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surat An-Nisa, yang bermakna surat yang bermakna wanita. Bahkan sosok wanita yang luar biasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang bernama Maryam, dan dijadikan satu surat, merupakan penghargaan dan penghormatan terhadap wanita. Bahkan banyak sekali kemudian Islam kemudian menegaskan tentang hak waris terhadap wanita. Zaman jahiliyah, ikhwatal iman, wanita tidak mewarisi apa-apa, bahkan dia yang dia menjadi harta warisan. Maka ikhwatal iman, apalagi kemudian wanita di mata orang-orang selain Islam, bagaimana kemudian wanita di mata orang-orang Yahudi. Di mata orang-orang Yahudi, wanita ini dianggap sebagai laknat, sebagai sesuatu yang menjijikkan, bahkan sebagai suatu musibah. Bahkan mereka mengatakan ini wanita penyebab daripada kehancuran. Mereka berpandangan bahwasanya sebab diturunkan Nabi Adam ke dunia, diusir dari surga adalah disebabkan oleh wanita, sehingga mereka kemudian sangat benci terhadap wanita. Ketika kemudian ada wanita yang haid di tengah-tengah mereka, maka wanita ini dianggap seorang yang najis, benda najis yang mereka kemudian diasingkan di suatu tempat, tidak boleh disentuh, dianggap sesuatu atau najis, dianggap kotoran. Bahkan di Hindustan, wanita itu dianggap sesuatu kesialan, sial. Saking kemudian mereka menganggap kesialan, kalau ada seorang suami yang meninggal kemudian mau diperabukan suaminya, mau dibakar, maka wanita istrinya yang masih hidup harus ikut dibakar bersama suaminya. Bahkan kalau ada di antara mereka yang haid, maka sama mereka juga dianggap sebagai sesuatu yang najis, yang tidak boleh disentuh oleh orang manapun. Wanita-wanita enggak boleh menyentuh. Bahkan saking mereka memperlakukan keburukan terhadap wanita kalau lagi haid, mereka sampai tidak boleh dipindahkan oleh binatang. Mau kemana saja, binatang saja tidak boleh menyentuh dia, memindahkan dia dari satu tempat ke tempat yang lainnya, apalagi orang. Sangat dizalimi ikhwatal iman. Juga ada di Cina misalkan, ada satu aliran yang dinamakan dengan Konfusianisme. Mereka itu menganggap kalau sudah ada wanita yang haid, maka mereka dianggap sebagai sesuatu yang harus diasingkan, kotoran. Maka mereka itu akan ditaruh di tempat yang begitu gelap. Mereka sudah menyiapkan satu tempat, satu kamar di pinggir daripada kebun-kebun mereka. Tidak ada penerangan di kamar tersebut. Mereka akan diasingkan di situ. Kalau ada wanita yang haid, maka mereka diasingkan di situ. Sampai kemudian mereka tidak boleh keluar, bahkan tidak dikasih makan. Sampai mereka kemudian habis masa haidnya. Sebelumnya misalkan di zaman Babilonia, maka wanita yang haid juga dianggap sebagai wanita yang najis,
Tidak boleh kalau selama masih keluar darahnya, maka tetap dianggap sesuatu yang najis. Bagi orang-orang yang beragama Nasrani misalkan, sebelum datangnya Islam, mereka juga sama dikucilkan. Bahkan kemudian di tahun sekitar abad ke-5 Masehi, kemudian mereka orang-orang Nasrani itu mengadakan perkumpulan membahas tentang masalah wanita. Mereka mempermasalahkan, merundingkan apakah wanita ini hanya sekedar tubuh tanpa ruh, atau mereka memiliki ruh seperti laki-laki. Maka kemudian keputusan akhir di antara mereka, perundingan mereka, konferensi mereka, mereka menyatakan bahwasanya wanita itu tidak memiliki ruh yang selamat dari azab neraka jahanam. Mereka kecuali, kata mereka, satu wanita, yaitu Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Itu saja wanita yang selamat. Selainnya wanita itu tidak memiliki ruh dan mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Maka ikhwatal iman, kalau saat ini ada kemudian masih propaganda yang mengatakan bahwasanya Islam ini mendiskriminasi wanita, menzalimi wanita, maka sungguh apa yang mereka tuduhkan terhadap Islam merupakan sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh Islam terhadap wanita. Sekali lagi, kemudian Islam melalui Al-Quran mengangkat derajat wanita, bahkan menyamakan wanita dalam hal ketika wanita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan daripada kebaikan yang dilakukan, sama seperti ketika laki-laki melakukan kebaikan pun akan diberikan balasan yang sama dengan wanita. Bahkan hak waris sebelumnya, bagaimana orang-orang sebelum datang Islam menjadikan wanita sebagai manusia-manusia yang tidak memiliki harga diri, namun kemudian Islam datang bahkan tidak mendapatkan warisan. Islam datang mengatur warisan untuk wanita. Bahkan di dalam Al-Quran sekali lagi wanita disebutkan sebagai seorang anak perempuan, sebagai istri, sebagai saudari. Maka ikhwatal iman, apa yang dituduhkan kepada Islam sungguh merupakan bertolak belakang daripada apa yang dilakukan oleh Islam terhadap wanita. Bahkan di saat haid, ikhwatal iman, di saat wanita haid, di saat seluruh ajaran di luar Islam mendiskreditkan wanita saat mereka haid, maka Islam kemudian memberikan hukum, menjadikan satu hal untuk menghormati wanita. Tidak pernah kemudian ketika wanita haid dalam Islam dikucilkan, dianggap sesuatu yang najis. Tidak. Hanya dilarang, diberikan larangan-larangan. Tidak boleh kemudian dia masuk ke dalam masjid, tidak boleh kemudian dia menyentuh atau membaca Al-Quran, tidak boleh dia berpuasa, tidak boleh dia kemudian salat dan lain sebagainya. Namun dia kemudian dijadikan, dipergauli dengan hal yang biasa, tidak pernah dikucilkan. Lain daripada apa-apa yang dilakukan oleh kaum-kaum atau orang-orang sebelum datangnya Islam. Maka ya ikhwatal iman, kemudian di ayat ini pun ditegaskan kembali bagaimana Al-Quran dan Islam mengatur wanita dan memandang wanita saat ia dalam keadaan haid. Maka berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223 terkait dengan bagaimana memperlakukan wanita dalam keadaan haid dan bagaimana kedudukan wanita terhadap Islam. Maka pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perempuan yang haid. Maka diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya orang-orang Yahudi, jika ada seorang perempuan yang haid di tengah-tengah mereka, maka mereka akan mengucilkan, mengasingkan wanita tersebut, tidak memberikan makan kepadanya, tidak memberikan minum kepadanya, bahkan mereka tidak akan diajak kumpul dalam satu atap rumah. Mereka akan diasingkan. Maka kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW terkait hal tersebut. Nabi kemudian ditanya terkait hal tersebut. Setelah Nabi mendapatkan pertanyaan tersebut, maka turun kemudian surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, maka katakanlah dia adalah kotoran dan jauhilah, janganlah engkau menggauli, melakukan hubungan suami istri terhadap istrimu yang sedang dalam keadaan haid. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang muslim, ketika wanita sedang haid, maka berikan makan kepada mereka, berikan minum kepada mereka, dan mereka tetap harus berada dalam satu atap. Jangan kucilkan, jangan asingkan mereka sebagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan kaum wanita saat haid. Bahkan kemudian Nabi kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya jangan sekali-kali kemudian melakukan hubungan suami istri terhadap wanita atau istrimu yang sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan engkau kemudian melakukan hubungan suami istri dengan istrimu kalau dia dalam keadaan haid. Tapi yang lainnya silahkan lakukan. Pergauli dia dengan baik, berikan makan, jangan kucilkan, berikan minum. Biasa saja dengan mereka. Yang dijauhi hanyalah tidak menggauli mereka. Maka kemudian orang-orang Yahudi berkomentar kepada Nabi SAW. Setelah Nabi ditanya terkait dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi saat wanita mereka dalam keadaan haid, kemudian Nabi menjawab dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dengan Al-Quran, maka kemudian orang-orang Yahudi berkomentar kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan Muhammad ini tidak meninggalkan sesuatu apapun dari agama kita kecuali dia datang untuk menyelisihi setiap apa yang ada dalam agama kita. Komentar orang-orang Yahudi. Jadi Muhammad ini, kita memperlakukan wanita kalau lagi haid, kata mereka, kita memperlakukan wanita kalau lagi haid, kita kucilkan mereka, tidak pernah kita memberikan makan kepada mereka, tidak pernah kita berikan minum, tidak pernah mereka, pokoknya kita asingkan mereka. Kita kalau ada di satu atap, dia ditaruh di tempat di satu kamar dan kemudian dikunci mereka sampai kemudian mereka suci. Ini Muhammad, kata mereka. Nah, ketika Nabi Muhammad ditanya tentang itu, maka Nabi Muhammad mengatakan itu hanyalah darah yang kotor. Maka jangan lakukan itu semua. Kasih makan mereka, gauli mereka dengan baik, kasih minum, jangan kucilkan, jangan asingkan mereka. Tetap berada dalam satu atap. Hanya satu larangannya, jangan engkau gauli mereka, jangan engkau gauli wanitamu yang sedang dalam keadaan haid. Yahudi berkomentar, Muhammad ini enggak ada yang ditinggalkan terhadap ajaran kita kecuali dia menyelisihi apa-apa yang ada pada kita, sampai kepada wanita perempuan pun. Maka kemudian datang seorang yang bernama Abbad bin Bashar dan Usaid bin Hudhair kepada Nabi SAW, dan kemudian mereka berdua menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW, menceritakan perihal tentang
bagaimana orang-orang Yahudi berkomentar kepada Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang wanita-wanita yang haid. Maka setelah dikabarkan kepada Nabi SAW oleh dua orang sahabat ini kepada Nabi terkait dengan komentar orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW, maka kemudian Nabi SAW berkata, maka kemudian Nabi ditanya oleh dua orang sahabat ini, Ya Rasulullah, apakah kita tidak boleh kemudian menggauli istri-istri kita dalam waktu dia dalam keadaan haid? Maka saat itu Nabi SAW agak memerah wajahnya, sampai kemudian dua orang sahabat ini menyangka bahwasanya Nabi marah terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Sudah diturunkan ayat, Nabi SAW kemudian sudah menerangkan tentang perkara tersebut. Begitu ada komentar dari orang-orang Yahudi, kemudian dua orang sahabat ini datang kepada Nabi mengajukan interupsi, Ya Rasulullah, kenapa kita tidak boleh menggauli istri-istri kita saat mereka dalam keadaan haid? Maka Rasul kemudian agak memerah wajahnya dan disangka bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam marah kepada mereka berdua. Maka kemudian ternyata setelah itu mereka kemudian diberikan hadiah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berupa susu. Maka setelah itu kemudian mereka pun diberikan minum dengan susu tersebut. Maka mereka kemudian mengetahui bahwasanya ternyata Nabi tidak marah karena mereka dikasih hadiah. Disangkanya Nabi marah terhadap pertanyaan dua sahabat itu. Nabi hanya mengabaikan saja. Begitulah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi memang sudah kebiasaan mereka untuk berselisih. Ya, jangankan Rasul SAW, mereka tidak luput dari mereka untuk mendapatkan perselisihan dari orang Yahudi. Nabi yang berasal dari keturunan mereka tidak hanya diselisihi, bahkan sampai dibunuh nabinya. Bukan hanya diselisihi, bukan hanya ditentang, tapi bahkan sampai dibunuh. Apalagi dengan Nabi SAW, yang mereka sangkakan bahwa Nabi terakhir yang dikabarkan dalam kitab-kitab mereka, dalam ajaran mereka, akan datang dari keturunan mereka. Ternyata datang dari keturunan Nabiullah Ismail, bukan dari keturunan Nabi Ishaq. Mereka bahkan kemudian hasad, dengki terhadap Nabi SAW, dan itu menjadi asbab keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini sebab turun ayat yang pertama terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 222. Ada pertanyaan kepada Nabi, datang orang-orang bertanya kepada Nabi terkait dengan perlakuan orang-orang Yahudi terhadap wanita yang haid. Mereka tidak memberi makan, mengucilkan, tidak memberi minum, bahkan mereka mengasingkan dalam satu ruangan, tidak diajak bergaul seperti selayaknya orang. Maka ditanya kepada Nabi SAW perkara ini, turun ayat surat Al-Baqarah ayat 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ya, jadi Islam memandang wanita yang sedang haid hanya wanita yang haid saja, biasa-biasa saja. Tidak ada yang dihinakan daripada wanita. Berbeda dengan apa yang dipandang dan menjadi keyakinan orang-orang di luar Islam. Islam memandang wanita yang sedang haid hanya wanita yang biasa saja, yang mengeluarkan kotoran, siklus bulanan yang memang sudah ditentukan oleh Allah SWT, difitrahkan oleh Allah SWT
untuk wanita, maka itu hanyalah kotoran saja, darah kotor. Kemudian Islam memerintahkan jangan pergauli mereka dengan pergaulan yang menghinakan, biasa saja. Kasih makan biasa saja, kasih minum biasa saja. Tidak ada yang membuat kita jijik daripada wanita tersebut, biasa. Cuman diperintahkan oleh Islam kalau ada istri kita yang demikian, maka jangan disetubuhi. Tinggalkan sedikit. Tinggalkan sebentar sampai dia dalam keadaan suci. Kalau sudah suci silahkan. Boleh kemudian digauli kembali. Maka kemudian turunlah ayat tersebut menerangkan tentang bagaimana cara Islam memperlakukan wanita saat dalam keadaan haid. Kemudian terkait dengan ayat yang berikutnya, ayat yang 223, maka diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu terkait dengan sebab turunnya, orang-orang Yahudi berkata mereka bahwasanya siapa saja yang mendatangi wanita, menggauli wanita, menyetubuhi wanita dari arah depan, ya, dari arah depan, di kemaluannya dari arah belakang. Ini kalau bahasa Arabnya, man ata imra'atahu fi qubuliha min duburiha kana alwalad ahwal. Mereka orang-orang Yahudi itu mempunyai keyakinan bahwasanya siapa saja yang menyetubuhi wanita, ya, dari arah menyetubuhi wanita di tempatnya, tapi dari arah belakangnya, maka mereka berkeyakinan anaknya pasti nanti akan juling. Anaknya akan juling. Maka kemudian Al-Quran datang, turun ayat 223 ini. Nisa'ukum harthul lakum. Wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah, garaplah ladangmu, bahasa kiasan, garaplah ladangmu sesuka kalian. Selama itu masih dalam tempat yang dibolehkan, maka mau dari arah mana saja silahkan. Orang kalau berladang, mempunyai ladang, Pak, mau nyangkul baik, mau dicangkul, nah, yang penting di ladang dia. Mau dicangkul dari samping, mau dicangkul dari di tengah duluan, mau dicangkul di mana saja, mau ditarami silakan. Yang jelas di ladangnya, jangan sampai di ladang orang lain. Yang penting yang didatangi itu adalah tempat yang benar, bukan tempat yang lain. Maka dibolehkan oleh Islam. Tidak ada konsekuensinya, tidak ada keyakinan bahwasanya nanti anaknya akan begini, anaknya akan begitu, enggak. Waqaddimu li anfusikum, dan utamakan mana yang terbaik buat kalian. Kalianlah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kalian. Islam kemudian mengajarkan kepada kita, umatnya yang sudah menikah, harus memperhatikan kebaikan di antara pasangan. Jangan ada sesuatu yang menzalimi terhadap pasangan kita. Waqaddimu li anfusikum, utamakan yang terbaik buat diri kalian. Jadi jangan kemudian hanya mendahulukan nafsunya belaka. Jangan kemudian hanya mempertimbangkan birahinya saja, seperti binatang, tidak. Dari mana saja yang penting puas, di mana saja, tidak. Islam kemudian memberikan koridor, aturan. Dari mana saja boleh asal tempatnya benar. Dan kita ini bukan binatang. Kita bukan binatang. Sehingga Islam kemudian Masya Allah memotivasi kita bahwa kebaikan atau bahkan cumbu rayu yang dilakukan oleh pasangan yang sah suami istri, itu diantara keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah, dijadikan ibadah, diberikan pahala, sebagaimana
ketika orang melampiaskan nafsunya di tempat yang haram, diancam hukuman dan dosa oleh Allah SWT, maka ketika seseorang melampiaskan nafsunya di jalan yang halal melalui pernikahan, diberikan pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu adilnya Islam. Begitu kemudian Islam, mulianya Islam. Agar orang-orang kemudian tidak melampiaskan nafsunya di jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Tapi ada jalan yang dibenarkan Islam, sudah enak mendapatkan pahala lagi. Menikahlah. Bahkan setelah menikah, kemudian Islam memberikan aturan jangan sampai ada salah seorang di antara kalian dizalimi, dianiaya, bahkan dalam keadaan dia melampiaskan nafsunya. Jangan sampai hanya mementingkan satu, misalkan laki-laki saja yang ingin melampiaskan nafsunya, dilihat dari sisi laki-laki, sehingga dia seenaknya memperlakukan istrinya. Atau seorang istri kemudian dia memperlakukan suaminya seenaknya sampai ada hal yang menzalimi. Tidak. Waqaddimu li anfusikum, waqaddimu li anfusikum. Utamakan diri kalian. Jangan ada sesuatu yang kezaliman yang ada pada diri kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wattaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan tersebut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menggauli istri kita, ketika kita menggauli pasangan kita, kita perbuat zalim kepada salah satu di antaranya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perlakukan dengan baik, jangan seenak kita. Wa'lamu annakum mulaquh, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah nanti kalian akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, inilah kemuliaan Islam. Kemuliaan Islam yang kemudian mengajarkan kebaikan dalam setiap hal. Tidak lepas dari sisi manapun kita melakukan sesuatu, harus tetap mempertimbangkan kebaikan terhadap sesuatu tersebut. Bahkan saat kita melampiaskan nafsu kita, memenuhi kebutuhan biologis kita, tetap harus diperhatikan kebaikan dan kemaslahatan yang ada dalam keduanya, baik dari sisi wanita ataupun dari sisi laki-laki. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan itu. Diingatkan kita agar kita senantiasa bisa melakukan kebaikan pada saat itu. Diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga terhadap hal tersebut. Bagaimana kita menggauli wanita kita, bagaimana kita menggauli istri kita atau suami kita, pasangan kita, kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan wabasyiril mu'minin, tidak akan mendapatkan kabar gembira saat orang-orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kecuali dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan kabar gembira nanti ketika dia bertemu dengan Allah. Hanya siapa orang-orang yang beriman? Mereka yang mengimani dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Terhadap hal ini, maka nanti suami istri yang memperlakukan wanitanya, istrinya dengan baik ketika dia bergaul selama di dunia, mereka akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan atau memperlakukan pasangannya dengan baik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Al-Qur'an. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Maka ikhwatal iman, sungguh kemudian Islam ini menawarkan dan memberikan satu sikap yang paling tepat di antara sikap-sikap semua kaum di luar Islam, bahkan semua peradaban di luar Islam. Wabil khusus ketika menyikapi wanita dalam keadaan yang sedang haid. Di saat wanita seluruh peradaban, bahkan seluruh
umat selain Islam mengucilkan dan memandang rendah wanita dalam keadaan haid, maka Islam kemudian memberikan posisi yang biasa-biasa sama dengan yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang perlu dihinakan daripada wanita yang haid. Biasa saja. Disikapi dengan hal yang sangat biasa oleh Islam. Tidak perlu kita kemudian mengucilkan wanita. Itu hanyalah darah kotor yang keluar darinya. Biasa saja. Seperti darah-darah yang lainnya. Hanya kemudian Islam menjauhkan mereka, tidak memperbolehkan mereka untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Tapi yang lainnya masih dibolehkan. Kita melakukan bermuamalah dengan mereka biasa saja, tidak boleh dikucilkan, tidak boleh seperti apa yang kita dapatkan sekarang ini. Kalau ada salah seorang anak kita atau istri kita atau saudara kita yang perempuan yang sedang haid, apa yang kita lakukan? Pernah tidak kemudian kita menyakiti dia? Pernah kita tidak kemudian mengasingkan, bahkan mengunci dia di kamar yang kosong dan lain sebagainya, menganggap dia najis, menganggap dia hina dan lain sebagainya? Tidak. Seperti itulah kemudian Islam mengajarkan kepada wanita tentang cara bersikap terhadap wanita yang sedang haid. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lainnya selain Islam yang mengucilkan, bahkan menghinakan dan menganggap wanita najis kalau sedang dalam keadaan haid. Maka ikhwatal iman, sungguh ini merupakan kemuliaan Islam. Dan apa yang saat ini dituduhkan oleh orang-orang musuh-musuh Islam terhadap Islam terkait dengan Islam mengucilkan wanita dan mendiskriminasi wanita, maka itu adalah perbuatan atau propaganda yang sama sekali tidak mendasar dan dimentahkan, ditolak sendiri oleh fakta sejarah. Maka bahkan Islam kemudian menjadikan wanita yang sebagai orang tua kita sebagai jalan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Islam selalu menyandingkan beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang salah satunya adalah wanita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Banyak sekali ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan, menyandingkan beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua yang salah satu daripada kedua orang tua kita adalah perempuan, ibu kita. Begitu penghormatan Islam terhadap wanita. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik terhadap di antara manusia ya Rasulullah? Siapa yang berhak mendapatkan perlakuan baik dariku ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuk." Rasul berkata, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali Rasul sebutkan. Kemudian siapa Rasulullah? Baru bapakmu. Orang yang paling berhak kita mempersembahkan kebaikan kepada orang di sekitar kita adalah ibu kita. Siapa ibu kita? Wanita. Rasul SAW lebih mengutamakan agar kita mempersembahkan kebaikan yang pertama kepada ibu kita sebelum kita berbuat baik kepada ayah kita. Ibu kita lebih diutamakan. Siapa ibu kita? Wanita. Itulah kemudian sekali lagi wanita dalam Islam itu dimuliakan. Tidak seperti apa yang musuh-musuh Islam propagandakan. Islam mendiskriminasi, mengucilkan, menghinakan. Itu semua tidak berdasar sama sekali, bahkan ditolak oleh fakta yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka hanya membahas tentang bagaimana Islam kemudian memperlakukan wanita dengan harta warisan saja. Wah, Islam kalau harta warisan ini wanita dikasihkan 1 sementara laki-laki dikasih 2 berbanding 1. Wah, ini melanggar
melanggar ini tidak, ini berarti tidak menyamakan menyamakan wanita dengan Islam, dengan laki-laki. Berarti Islam mendiskriminasi wanita dalam hak waris. Maka sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, kenapa kemudian sedikit dilebihkan laki-laki harta warisan, mendapatkan warisan daripada perempuan. Maka sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, karena semua nafkah memberikan kehidupan, memberikan nafkah itu menjadi tanggungan laki-laki, sehingga laki-laki itu dilebihkan sedikit mendapatkan harta warisannya, karena perempuan dijamin oleh laki-laki. Kalau ada suami istri yang menikah, maka nafkahnya dibebankan kepada suaminya. Yang memberikan mahar siapa? Suami, laki-laki kepada wanita. Maka ini merupakan diantara sebab-sebab, tapi tidak pernah dizalimi, tetap diberikan, hanya jumlahnya saja, kadarnya disedikitkan dibandingkan laki-laki. Coba bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh selain Islam, tidak diberikan sama sekali. Jangankan warisan, mereka tidak dianggap manusia kok. Jangankan diberikan harta, bahkan ketika meninggal suaminya, meninggal salah seorang yang bertanggung jawab terhadapnya, bahkan mereka menjadi barang yang bisa diwarisi sama dengan hartanya di masa jahiliyah misalnya. Maka oleh Islam kemudian dimuliakan wanita. Dan sekali lagi, tidak benar apa yang didengungkan dan dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam berkaitan dengan perlakuan Islam terhadap wanita. Maka sekali lagi, Islam sangat memuliakan wanita. Maka cukup kemuliaan itu bagi wanita. Allah Subhanahu wa taala tuliskan satu surat di dalam surat An-Nisa, surat yang bernama perempuan, bahkan satu-satunya wanita yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang dimuliakan dan dicatatkan namanya. Tidak pernah disebutkan satu wanita, nama satu wanita dalam Al-Qur'an secara langsung dalam Al-Qur'an, kecuali nama wanita yang bernama Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kemuliaan buat wanita. Nah, kalau seandainya Islam mendiskriminasi wanita, menzalimi wanita, maka dia tidak akan pernah diberikan kesempatan. Maka dalam sejarah pun dihapus, tidak dalam kitab sucinya. Mukjizat yang paling utama diberikan oleh Allah SWT kepada Muhammad, di dalamnya dituliskan satu surat yang dinamakan dengan surat wanita, dan di dalamnya dituliskan satu nama wanita yang mulia, Ibunda Maryam alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik agar kita tidak mudah termakan oleh propaganda musuh-musuh Islam yang berkaitan dengan wanita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik agar kita senantiasa bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperlakukan pasangan ataupun wanita-wanita dari keluarga kita dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi wasilah dan sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita kemudian layak mendapatkan kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembira sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperlakukan wanita dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ya, dari ada pertanyaan? Silakan ya, 1-2 pertanyaan saja. Silakan sebelum nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, itu perempuan sangat dimuliakan di dalam Islam. Cuma saya tanya Ustaz, tapi kenapa ya kan segini ada hadis juga, sebaik-baik laki adalah yang baik dengan istrinya. Nah tapi kenapa perempuan menjadi neraka Ustaz ya? Perempuan karena tempatnya dari neraka, sedangkan kita sangat dimuliakan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini salah satu bukti lagi. Khairukum, kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ukuran suami yang terbaik itu adalah suami-suami yang memperlakukan istri dan keluarganya dengan baik. Coba sekali lagi, kebaikan seorang suami diukur dengan kebaikannya kepada istrinya. Siapa istri? Wanita. Ini bukti yang lain lagi berkaitan dengan bagaimana Islam memuliakan wanita, sehingga dia dijadikan syarat kebaikan seorang
laki-laki di dalam rumah tangganya ketika dia bisa berbuat baik kepada istrinya. Pertanyaannya, namun kenapa kemudian banyak wanita yang masuk ke dalam surga, ke dalam neraka? Penghuni neraka kebanyakan kata Nabi itu dari wanita. Nah, salah satunya karena memang wanita ini mereka naqisatud dini wal aqli. Wanita ini memang kata Nabi SAW itu agak kurang agama dan kurang akalnya. Kurang agama bagaimana? Salah satunya adalah wanita ini datang waktu haid, banyak yang ditinggalkan daripada kebaikan-kebaikan. Ibadah gugur semuanya dari wanita. Saat haid tidak bisa mengerjakan yang lainnya. Dan wanita ini memang lebih rentan wanita untuk melakukan hal-hal dia tidak mengedepankan logikanya. Wanita ini lebih mengedepankan perasaan. Sehingga lihat saja, orang yang banyak bisa digiring ke dalam sesuatu yang tidak baik pasti wanita. Dan jumlah wanita pun lebih banyak. Jumlah wanita lebih banyak memang, sehingga wanita ini memang ya nanti jumlahnya di neraka pun lebih banyak dia. Wanita ini sekali lagi kenapa lebih banyak masuk neraka? Ya karena wanita ini disifati oleh Nabi SAW mereka kurang agama dan kurang akalnya. Banyak di antara wanita kemudian meninggalkan. Ini juga perlu menjadi catatan ya. Bukan mendiskreditkan wanita, enggak. Buat harus menjadi wanti-wanti buat wanita. Kenapa bisa? Nah, maka harus menjadi bagaimana hadis ini kemudian harus menjadi introspeksi diri terhadap wanita. Wanita banyak membuka peluang ini. Banyak membuka peluang untuk menjadikan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak peluangnya. Sehingga dikatakan wanita banyak di dalam neraka. Berarti peluangnya banyak. Nah, hadis ini kemudian jangan sampai mengecilkan perasaan wanita, tidak. Harusnya sikapnya bagaimana wanita ketika menemukan hadis ini, maka harus menjadi wanti-wanti, menjadi hal yang harus membuat dia introspeksi diri. Apa sih yang menyebabkan wanita banyak kemudian berada di neraka? Kalau dibandingkan laki-laki, apa yang menjadikan? Maka hendaknya ini menjadi hal yang mengintrospeksi mereka, sehingga mereka kemudian tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menjerumuskan ke dalam neraka, sehingga tidak menjadi ahli neraka. Coba kita lihat, banyakan mana wanita atau laki-laki yang suka menggibah orang? Biasanya kalau ada kumpulan ibu-ibu sama kumpulan bapak-bapak, mana apakah ibu-ibu yang membicarakan, kumpulan ibu-ibu yang membicarakan atau yang komentar terkait dengan menggibah orang lain, atau bapak-bapak? Bapak-bapak biasanya kalau kumpul itu hanya ngobrolin masalah poligami saja itu. Bagaimana ini kalau istri kita dua, gitu aja. Lebih dari satu. Tapi kalau ibu-ibu, lihat si anu begini, si itu begini, si itu begitu, itu langsung gitu. Ya. Tapi kalau bapak-bapak sekedar itu nggak ada, jarang ada tidak menutup kemungkinan, karena memang sekali lagi itu memang sudah tabiat wanita itu kurang akal dan agamanya kurang karena dalam keadaan haid, maka ibadahnya kurang. Setiap bulan dia datang berkurang itu, paling minimum 7 hari tinggal agama. Wah, laki-laki terus jalan terus kan, nggak ada rukhsah. Nanti ada laki-laki kok nggak sholat lagi datang bulan, nggak ada itu. Tapi kalau perempuan, banyak kemudian perempuan yang menjadikan itu semua alasan. Dia nggak puasa, maka kok nggak puasa, datang bulan, beres. Padahal tidak sedang datang bulan. Makanya banyak kemudian
wanita-wanita yang di neraka itu kan. Kenapa tidak sholat? Datang bulan beresnya. Banyak peluang wanita kemudian untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan dalam agama dengan alasan-alasan yang untuk membenarkan itu semua, padahal itu semua tidak ada dalam diri mereka. Ini peluang, ya, sekali lagi ini peluang. Kenapa kemudian wanita banyak kemudian yang menjadi ahli neraka. Tapi sekali lagi sebagaimana yang tadi disampaikan, bagaimana menjadi catatan, ya, dalil yang berikutnya bahwasanya Islam betapa memuliakan wanita, bahkan kebaikan seorang suami ditimbang dengan kebaikannya terhadap istrinya. Ini dalil yang berikutnya ini yang menunjukkan tentang kedudukan wanita begitu mulia dalam Islam. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin cukup apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan hukum apa saja yang boleh kita lakukan, ya. Apakah boleh kita apa saja kewajiban kita apa saja yang harus kita lakukan terhadap wanita yang sedang haid. Hal-hal seperti apa yang boleh kita lakukan? Meninggalkan wanita dalam keadaan haid seperti apa bentuknya? Ya. Kemudian apa kalau ada sempat pasangan suami istri, istrinya lagi haid, tapi kebelet, tidak bisa nahan, akhirnya dia menggauli istrinya saat haid. Ada nggak kafarahnya? Bagaimana kafarahnya? Insyaallah kita akan bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana Islam kemudian menjadikan batasan waktu haid seorang perempuan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan. Bagaimana kemudian Islam memandang batasan waktu wanita itu haid. Kemudian terakhir nanti kita akan membahas tentang apakah boleh kita mendekati wanita dalam keadaan haid. Insyaallah kita akan bahas semua ini pada pertemuan berikutnya, insyaallah, hukum-hukum yang terkait dengan ayat 222 dan 223 pada surat Al-Baqarah ini lebih detail lagi, lebih rinci lagi terkait dengan hukum-hukum fikih yang terkandung di dalamnya pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan usia kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik sehingga kita bisa terus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.